Assalamualaikum hari ini. Nah, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah masih bisa mempertemukan kita via online lagi. Yang tadinya kita siap-siap mau tatap muka, ternyata Allah berkehendak lain, tapi tidak apa-apa, tetap kita syukuri karena kita masih diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala dan kita masih bisa bertemu lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama Bu Janah lagi. Ketika ada beberapa mapel harus berpisah dengan gurunya karena ada yang berpindah tugas. Nah, di sini untuk mata pelajaran PAI gurunya masih sama, nomor HP masih sama, dan status juga masih sama. Itu ya. Nah, tetap kita syukuri saja. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita awali pembelajaran PAI ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah dapat memperlancar pembelajaran di hari ini. Nah, kita ke belakang dulu. Kemarin ada beberapa yang harus Bu Janah sampaikan terkait semester 1, pembelajaran di semester 1, di semester pertama. Nah, kita evaluasi bersama-sama. Ternyata ketika Bu Janah merekap semua nilai, masih ada beberapa siswa yang sulit untuk mengumpulkan tugas. Itu ada juga karena itu memang siswanya malas ataukah gimana, Bu Janah tidak tahu. Tapi ada juga siswa yang seharusnya dia ketika tatap muka dia pintar, dia nilainya bisa bagus ketika dia mengikuti pembelajaran, ketika dia mengumpulkan tugas nilainya bagus. Tapi sayang sekali ada beberapa tugas yang tidak dikerjakan. Itu sih. Nah, harapan Bu Janah di semester ini kalian semua sadar bahwa nilai yang kalian dapatkan hasil kerja kalian sendiri. Selanjutnya kalian harus lebih disiplin dan tanggung jawab dalam pembelajaran di semester 2 ini. Itu harapan Bu Janah. Dan harapan Bu Janah lagi, kalian lebih on time dalam mengumpulkan tugas dan lain-lain. Jadi bagi anak-anak yang memiliki nilai rapot PAI di bawah 80, itu artinya nilai kasihan. Nilai kasihan tahu kan? Nilai yang harus Bu Janah naikkan. Itu nilainya 80 ke bawah. Tapi kalau 80 ke atas, insya Allah itu hasil kerja kalian sendiri. Nah, dan dapat bonus-bonus dari Bu Janah mungkin karena kalian lebih disiplin dalam mengerjakan tugas, dalam mengumpulkan tugas, tanggung jawab dan sebagainya. Intinya pesan Bu Janah untuk semester ini kalian lebih baik lagi dari semester sebelumnya. Itu harapan ya, tidak hanya Bu Janah, semua guru gitu ya. Jika ada yang harus ditanyakan, tanyakanlah, bisa melalui Google Classroom. Ketika Google Classroom kok responnya lama, bisa melalui Japri, WhatsApp. Nomor Bu Janah masih tetap sama, HP-nya pun juga tetap sama. Itu ya. Nah, ini Bu Janah mau mengenalkan materi yang akan kita pelajari di semester 2 ini. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari? Sebentar Bu Janah tayangkan materi-materi yang akan kita pelajari. Mohon maaf belum Bu Janah pindah ke PowerPoint. Kelas 9. Nah, kita lihat di sini ya. Nanti ada beberapa materi yang akan kita pelajari di semester 2 ini. Ini ada semester 2 yang pertama kita akan mempelajari iman kepada qadha dan qadar. Kemudian ada tata krama, sopan santun dan rasa malu. Kemudian penyembelihan hewan dalam Islam, ketentuan akikah dan kurban, sejarah tradisi Islam Nusantara,
kemudian toleransi dan menghargai perbedaan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jika tidak ada perubahan dari MGMP ya. Nanti kalau ada perubahan akan Bu Jana infokan lebih lanjut. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama kita akan mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, iman itu apa, qada itu apa, dan qadar itu apa. Nah, materi tentang iman itu sudah Bu Jana sampaikan dari kelas 7 semester 1. Apa pengertian iman, secara bahasa iman itu apa, secara istilah itu seperti apa. Nah, coba kalian ingat-ingat, kalian buka lagi buku-buku kalian. Apa sih iman menurut bahasa? Secara bahasa, iman itu berasal dari bahasa Arab yaitu amana, yu'minu, imanan. Percaya, artinya percaya, yakin. Nah, amana, yu'minu, imanan. Nah, Bu Jana tidak memunculkan di PowerPoint karena Bu Jana itu sering sekali menjelaskan di kelas. Jadi kalian buka lagi bukunya. Yakin, percaya. Nah, sedangkan menurut istilah itu adalah al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Itu 3 kalimat secara istilah. Al-imanu ma'rifatu bil qalbi. Iman adalah mempercayai sepenuh hati. Wa qawlu bil lisan, dan diucapkan melalui lisan kita. Wal amalu bil arkan, dan juga kita amalkan melalui perbuatan. Itu 3 kalimat pengertian iman secara istilah. Jadi iman tidak hanya sampai yakin dalam hati saja, tapi sampai ke tahap mengamalkan. Kamu beriman kepada Allah, kepada qada dan qadar, tidak hanya mempercayai, oke saya percaya, tapi apa? Tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, tidak menjauhi apa yang dilarang Allah. Nah, itu belum, kalau kalian belum sampai ke tahap itu berarti iman kalian tidak sempurna. Itu sering Bu Jana sampaikan ya dari kelas 7 semester 1. Nah, itu bisa kalian cek kembali. Itu pengertian iman. Kemudian apa pengertian qada dan qadar? Dan lalu apa pengertian iman kepada qada dan qadar? Nah, kita bahas. Nah, ini iman adalah keyakinan atau kepercayaan, membenarkan dalam hati, diucapkan lisan, dan lakukan dengan perbuatan. Ini yang sudah Bu Jana sampaikan. Nah, sekarang kita ke qada. Qada itu artinya hukum kalau dalam surat An-Nisa ayat 65, menghendaki kalau dalam Quran surat Al-Isra ayat 4, dan menjadikan dalam Quran surat Fussilat ayat 12. Nanti kalian bisa cek. Surat An-Nisa ayat 65, Al-Isra ayat 4, dan Fussilat ayat 12. Nah, sedangkan menurut istilah adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap semua makhluknya atas segala sesuatu yang akan terjadi, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Nah, coba kalian cek lagi. Menurut istilah, keputusan atau ketetapan Allah terhadap semua makhluknya atas segala sesuatu yang akan terjadi, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Nanti kita bandingkan dengan qadar. Nah, qadar artinya ukuran dalam Quran surat Al-Qamar ayat 4. Ketetapan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 dan ketentuan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2. Sedangkan menurut istilah, ketentuan Allah yang terjadi pada setiap makhluk sesuai dengan batas yang telah ditentukan sejak zaman azali. Zaman azali sejak zaman kalian belum dilahirkan, tapi Allah sudah meniupkan ruh dalam rahim ibu kalian. Jadi kalau qadar itu adalah sudah ditentukan sejak zaman azali, sedangkan yang namanya qada itu adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap akhirat. Jadi ini belum terencana, tapi akan terjadi. Sedangkan qadar itu adalah yang sudah sudah dicatatkan sejak zaman azali. Nah, iman kepada qada dan qadar berarti membenarkan dengan hati tentang qada dan qadar Allah, kemudian pengakuan ini diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata.
Nah, ini sampai diamalkan melalui perbuatan secara nyata. Kalau kalian percaya qada dan qadar Allah, maka apa? Tidak ada keraguan dalam kita melaksanakan kehidupan ini. Apa yang terjadi itu sudah direncanakan oleh Allah. Apa yang kita dapatkan itu juga sudah sesuai rencana Allah. Itu ya. Nah, kemudian dalil nakli, dan nakli itu adalah dalil yang didasarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis yang mendasari dibenarkannya kita diperintahkan untuk iman kepada qada dan qadar. Nah, qada dan qadar, iman kepada qada dan qadar ini termasuk rukun iman yang terakhir, yang ke-6. Yang pertama, kita sudah membahas iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, dan yang kemarin semester 1, iman kepada hari akhir, dan yang ini yang kita pelajari adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, coba kita simak bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Nah, anak-anak bisa mengikuti dari rumah. Silahkan dibaca, dicermati ya. Yang lancar ya silahkan, yang belum lancar ya pelan-pelan. Tuh. Ma aswaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ma aswaba min musibah, tiada suatu bencana pun fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, yang tidak pula pada dirimu sendiri, illa, melainkan, fi kitabin, yang telah tertulis, min qabl, dalam kitab Lauhul Mahfud, an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, 'alallahi yasir, adalah mudah bagi Allah. Itu Quran surat Al-Hadid ayat 22. Nah, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfud atau Lauhul Mahfud. Itu kitab kita ya, ada di sana. Di sana sudah ada buku yang menceritakan tentang kita, kapan kita lahir. Nah, kapan Allah akan mengirimkan rezeki, jodoh, kapan kita akan mati. Nah, itu sudah tertuliskan di Lauhul Mahfud itu. Nah, Allah sudah membuat itu sebelum Allah menciptakan kita. Nah, seperti kita merencanakan sesuatu. Oh, sekarang baru awal tahun ya. Kita punya resolusi. Kita punya rencana-rencana, entah nanti kapan belum terjadi. Nah, itu Allah sedang merencanakan. Oh, nanti saya akan menciptakan suatu makhluk namanya si A, si fulan atau fulanah. Dia lahir pada tanggal ini, bulan ini, dan dia akan meninggal pada tanggal ini, bulan ini, hari ini, dan sebagainya. Itu. Jadi Allah sudah punya rencana untuk kita di Lauhul Mahfud, sudah tertulis di sana. Bahkan bencana pun, gunung meletus, kemudian tsunami ataupun yang lain, itu sudah tertulis pula di Lauh Mahfud. Jadi baik secara umum maupun secara pribadi untuk manusianya. Nah, bejana rasa sampai di sini dulu saja. Kemudian minggu depan kita belajar tentang takdir. Nanti kita bisa mencari perbedaan qada, qadar, dan takdir. Nah, sekarang bejana meminta kalian untuk mencari referensi, bisa lewat Google ya atau YouTube, perbedaan qada, qadar, dan takdir. Nah, itu sementara kalian simpan dulu di buku catatan kalian. Nanti suatu minggu depan bejana tanyakan.
Itu ya, Bu Jana juga akan mencari referensi untuk membedakan qada qadar dan takdir. Itu. Sekian dari Bu Jana. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.